Ada pelajaran menarik di kesempatan kali ini. Pertama, Aisyah radhiyallahu anha ketika dia marah terhadap suaminya, dan biasanya dikarenakan kecemburuan, ini marahnya sangat wajar sekali. Yang ditinggalkan hanyalah namanya, tidak sampai memecahkan piring atau tidak sampai keluar dari rumahnya, apalagi memaki-maki. Ini tidak. Dia hanya mengatakan la warabbi Ibrahim. Jadi mengganti warabbi Muhammad dengan warabbi Ibrahim. Jadi yang ditinggalkan hanya namanya saja, hanya nama Rasulullah SAW. Ini satu akhlak yang sangat baik sekali. Berbeda dengan wanita yang tersebar di zaman sekarang. Bisa kita lihat, bisa kita amati, bahkan kita pun telah mengalaminya mungkin. Ketika dia marah, apa yang terjadi? Kata-kata yang kasar sering menimpa pada kita. Atau tidak jarang, benda-benda yang pecah akan menjadi pecah dikarenakan kemarahan seorang istri kepada suaminya. Jadi bagi seorang muslimah harus mencontoh Aisyah radhiyallahu anha dan juga para sahabiah yang lain. Banyak sahabiah yang telah memberikan contoh kepada kita, baik dalam kedermawanan, dalam kesabaran, dan akhlak-akhlak baik lainnya. Kemudian kita ketika menjadi seorang orang tua, itu harus mendidik anak-anak kita, terutama putri-putri kita. Didik dengan didikan-didikan yang islami, dikarenakan fitnah yang dibawa oleh kaum Hawa ini sangat besar sekali. Jangan sampai putri kita menjadi salah seorang yang menebar fitnah. Kita harus menjaga dia dari api neraka, sebagaimana kita menjaga dia di dunia ini dari kecelakaan-kecelakaan di duniawi. Tapi untuk menjaga dari api neraka itu harus lebih, porsinya harus lebih besar lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, cegahlah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Termasuk ke dalam keluarga, yaitu istri, anak-anak, baik putra ataupun putri. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita menjaga putra-putri kita dari api neraka dengan cara memberinya tarbiyah-tarbiyah Islamiyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menafsirkan ayat di atas, "Addibuhum wa 'allimuhumul khair." Beri mereka adab, kemudian ajarkan mereka kebaikan. Ajarkan kepada putra-putri kita kebaikan. Bacakan kisah-kisah sahabah dan sahabiyah kepada mereka agar dijadikan sebagai panutan. Kemudian at-tazawwud bil ilmi syar'i. Untuk putra-putri kita juga harus diberi bekal tentang keilmuan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, dia menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang banyak ilmunya, seorang ulama di kalangan sahabiyah. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, dikarenakan dia senantiasa mendapatkan pelajaran dari suami tercintanya Rasulullah SAW. Dan kita pun, kita ketika mempunyai anak, baik laki-laki ataupun wanita, harus mendidiknya, menyekolahkannya di sekolah-sekolah yang islami, sekolah-sekolah yang syar'i, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jelas beda sekali orang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ini mungkin beberapa pelajaran. Allah.